Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Ya, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya engkau beruntung dalam segala kelakuanmu. Ini ajaran kasih. Di dalam Ulangan 11 nomor 1 juga ajaran kasihnya sangat jelas. Jika kamu kasih kepada Tuhanmu, taatilah kepada perintahnya. Jadi ajaran kasihnya itu jelas. Artinya bahwa ajaran semua ajaran Kristen hari ini, ketika dinisbahkan kepada masa Yesus, ajaran itu bukan ajaran berat, bukan ajaran yang belum bisa ditanggung. Nah, bagaimana dengan Islam? Ketika Islam datang hari ini, kemudian ajaran Islam itu didudukkan perkaranya kepada ajaran Yesus pada masa itu, maka jelas ajaran Islam itu tidak sanggup untuk diterima oleh bangsa pada masa Yesus. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Bisa kita bayangkan, kalau pada masa Yesus, Yesus sudah mewajibkan haji. Bisa kita bayangkan, kalau pada masa Yesus sudah mewajibkan sholat 5 kali sehari. Ya, wajib hukumnya. Segala aspek yang ada di dalam syariat Islam. Atau boleh kita bayangkan, kalau pada masa Yesus, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk sujud rukuk menghadap ke Mekah. Bisa kita bayangkan, apakah mereka bisa menerima? Tentu tidak. Untuk itulah kemudian, ketika Yesus mengatakan akan datang sosok penghibur, penolong lain, maka yang saya katakan di sini itu adalah ajaran agama Islam. Nah, sekarang teman-teman silakan Anda meluruskan pemahaman saya ini. Kenapa? Itu lagi tadi yang saya katakan, Kristen dan juga dalam hal ini Ortodoks dan Protestan tidak memiliki legitimasi dari Yesus terkait dengan apa yang diimani hari ini. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Shalom alaihim, damai sejahtera untuk kalian. Aku tinggalkan shalom untuk kalian. Nah, sementara shalom ini adalah Islam, damai sejahtera. Berarti yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah kedamaian. Bagaimana caranya bisa damai? Dengan adanya aturan-aturan main yang harus diberlakukan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada sesama manusia. Artinya bahwa setelahnya akan ada konsep pengajaran yang membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pernyataan Yesus. Artinya kita harus kembali kepada pokok utama di dalam surah Ali Imran ayat 81 tadi. Bagaimana sosok Nabi semuanya mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat. Bukan yang kemudian diajarkan oleh orang dari barat. Ada Tuhan yang datang kemudian dalam rupa manusia. Saya kira itu sederhananya teman-teman. Dan saya paham keberadaan saya di sini pasti menyelisih teman-teman. Ini dialog agama, bukan saling hujat. Silakan Anda luruskan, karena saya paham Anda semua menganggap apa yang saya sampaikan ini itu adalah sesuatu yang bengkok. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Silakan Bang CR99, apa yang tadi dipaparkan Bang Juma, barangkali ada tanggapan, sanggahan ataupun ada pandangan yang lain, silakan disampaikan. Terima kasih. Iya, makasih Bang Juma. Iya, saya tidak membantah bahwa itu adalah iman kepercayaan Bang Juma sendiri, iya kan, dan meyakininya. Ya, saya menghargai hal itu. Saya hanya mengatakan bahwa di kepercayaan saya, ya, di ajaran saya bahwa tidak ada nabi lagi sesudah Yesus turun. Seperti itu. Dari mana dasar pemikiran itu? Seperti yang barusan saya bacakan di Yeremia 31 pasal 31 bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kemudian di ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangannya mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Terus disambung, diingatkan lagi,
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktunya itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka, maka aku akan menjadikan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajarin sesamanya atau mengajarin saudara-saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kepercayaan orang Kristen yakin bahwa setelah ditebus di kayu salib, Tuhan sudah menaruh untuk orang-orang yang percaya di dalam hatinya, dan Tuhan akan hadir, ya, berdiam dalam diri kita, dalam roh kita, kalau kita percaya. Makanya orang Kristen kalau berdoa, ya, di mana kita berkumpul 3 atau 2 orang lebih, ya kan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan doa yang sungguh-sungguh, ya, besar kuasanya bagi orang yang percaya. Itu pemahaman orang Kristen, ya, itu ajaran kami. Silakan. Baik, Bang. Sudah cukup Bang. Saya mau nambahin. CR 99 sudah cukup. Baik Bang Silvanti, silakan dibuka mic-nya untuk juga sama menanggapi ataupun melengkapi paparan dari Bang CR 99 terkait tadi apa yang disampaikan dengan Bang Juma. Silakan dibuka mic-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi apa yang dipaparkan Bang Suma tadi, ya itu mungkin Bang Suma mengkaitkan Alkitab dengan Al-Quran. Jadi itu sah-sah saja karena pemahaman Bang Suma sendiri. Tapi kami di Kristen tidak pernah, untuk saya tidak pernah memahami Alkitab lalu mentafsirkannya atau mengkaitkannya dengan Al-Quran. Jadi pasti akan berbeda kalau kita mau bahas lebih lanjut. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa itu sah-sah kalau memang itu menurut Pak Juma. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum, selamat bergabung Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja dulu. Selamat siang Bang. Salam NKRI. Baik. Bang Juma, silakan ditanggapi lagi. Sebenarnya mungkin lebih coba masuk ke dalamnya. Tadi kan sama-sama berpegang pada kitab sucinya masing-masing. Silahkan kalau mau ada, mohon maaf ya kalau saya bahasakan, mengkomparasi tentang keotentikan atau dalil-dalil dari masing-masing kitab suci terkait dengan tadi pernyataan masing-masing di awal itu dari kedua belah pihak, sehingga kita nanti akan melihat di mana perbedaannya, mana yang punya bukan punya ya, mana yang lebih bisa diterima, mungkin seperti itu. Silakan Bang Juma, tafadhol. Iya, baik. Jadi gini teman-teman, kapasitas saya itu bukan untuk kemudian menghakimi ya, tapi ini berbicara mengenai iman saya. Iman saya yang saya pegang, yang karena kita dialog, sah-sah saja kemudian teman-teman Kristen itu mengetahui iman dari Bang Suma, kan gitu ya. Al-Quran mengatakan begini dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi pencipta langit dan bumi yang kami yakini, sekali lagi, yang kami yakini sebagai seorang muslim, bahwa Tuhan yang kami yakini itu adalah Dia esensi yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus kepada Bani Israel. Jadi hal itu tidak boleh dipatahkan, karena itu iman kami. Kebetulan saja
Yesus lebih dulu datang mengaku utusan kepada Bani Israel, lalu kemudian Al-Quran datang belakangan menceritakan itu. Jadi itu nggak boleh dipatahkan gitu. Kecuali teman-teman Kristen kemudian ingin mengatakan, oh di dalam kitab kami tidak ada yang disebut utusan. Di kitab kami tidak ada manusia yang lahir tanpa ayah. Di kitab kami tidak ada utusan kepada Bani Israel. Tapi selama itu diiyakan, maka mari kita berdamai untuk mengkaji ini. Nah, Al-Quran tadi mengatakan seperti itu. Wa iskanallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai engkau yang diutus kepada Bani Israel, yang bernama Isa, yang lahir tanpa ayah. Apakah dirimu yang mengajarkan orang-orang untuk menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada Allah? Allah di sini, mohon maaf sekali lagi, Allah di sini adalah Tuhan yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyebutnya Allah. Apakah kamu yang mengajarkan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu sebagai sembahan, ya, selain daripada aku? Begitu juga ibumu. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, kami umat Islam ini belakangan muncul. Kebetulan kami terlibat di dunia apologet. Rupa-rupanya di dalam kitabnya teman Kristen, sekali lagi mohon maaf, di dalam Yohanes 12 nomor 49, Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti sebagai umat muslim yang datang belakangan, ketika bersandarkan kepada Al-Maidah ayat 116, ternyata benar oknum yang datang kepada Bani Israel mengaku dia tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kristen? Kami hargai. Makanya muncul di pernyataan saya di awal, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Ortodoks dan juga terhadap Protestan. Yesus selalu menyebut shalom. Nah, Islam itu bahasa Arab. Shalom bahasa Ibrani, bahasa serumpun. Dari keturunan Abraham, ada 3 bahasa serumpun. Abraham, Ibrani, kemudian Aramaik dan juga Arab. Ini bahasa yang tidak bisa dipatahkan, yang tidak bisa dipisahkan karena serumpun mereka. Nah, lalu kemudian kalau sahabat-sahabat kita di sini, saudara-saudara saya yang saya kasihi, mengatakan ajaran Kristen itu pondasinya adalah kasih. Saya katakan sekali lagi, kasih itu adalah apa yang saudara jelaskan di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Jadi kasih itu adalah ketika Tuhan menyimpan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, kasihnya orang-orang Bani Israel ini kudu wajib hukumnya taat kepada ajaran itu tadi. Ulangan 11 nomor 1 misalnya, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Berarti Efesus 2 nomor 15 nggak berlaku. Nggak berlaku pembatalan hukum Taurat dengan matinya Yesus, itu nggak berlaku. Kemudian di dalam Ulangan 6 nomor 17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan yang diperintahkannya kepadamu. Berarti pembatalan hukum Taurat yang diajarkan belakangan oleh Paulus itu nggak berlaku. Sementara Yesus nih, tolak ukurnya. Yohanes 7 nomor 49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kata siapa? Yesus. Yesus yang mengatakan itu, bukan Bang Suma. Lalu kemudian Musa mengatakan apa? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Ortodoks? Bagaimana dengan Protestan?
ternyata agama-agama ini adalah agama yang membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketetapan yang ada di dalamnya berdasarkan instruksi Paulus. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Satu pengajaran yang sangat bertentangan. 1 menit dari saya. Yosua 1 nomor 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan, janganlah menyimpang ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 17, apakah yang kau anggap aku baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berarti kalau mau hidup kembali kepada ketetapan hukum Taurat. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Berarti pengajaran Paulus yang mengentaskan ajaran Kristen dengan beberapa sekte, mohon maaf sekali lagi saya katakan, harus batal demi pernyataan Yesus. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan, aturan yang ada di dalamnya. Artinya pernyataan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap, itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan mudahnya orang Romawi membunuh anak Maria. Dengan semudah itu juga Tuhan telah dibatalkan aturannya. Sekarang sahabat coba pikirkan, kira-kira pernyataan Yesus ini ketika mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap, apa betul itu ternyata tidak benar? Karena kenapa? Romawi dengan hanya mudah menghilangkan semua itu dengan menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang salib. Silakan. Demikian, tolong diluruskan. Ini akidah saya. Saya tidak sedang mendakwai teman-teman. Ini akidah saya. Inilah Islam. Nah, katakan Islam itu salah, katakan Islam itu sesat, katakan Islam itu keliru, dengan sahabat-sahabat Kristenku yang saya kasihi menjelaskan kepada saya duduk perkara sebenarnya seperti ini. Bang Suma tidak ngerti apa-apa, Bang Suma tidak paham apa-apa. Silakan pahamkan kepada saya. Baik, terima kasih Bang Juma. Sebelumnya mungkin Bang Handi silakan sebelum nanti ditanggapi atau dikomentari sama yang teman-teman Kristen. Saya kasih kesempatan kepada Bang Handi untuk juga ikut menanggapi dari diskusi ini. Silakan Bang Handi, terima kasih. Oke, untuk menghormati teman Kristen ya, Bang Juma kan sudah banyak waktunya ya. Nanti season berikutnya saya berbicara supaya lebih fokus saja. Silakan. Baik, terima kasih Bang Handi. Silakan Bang CR99 ataupun Bang Silvante untuk menanggapi, menyanggah ataupun mengoreksi dari apa yang tadi disampaikan Bang Juma sehingga diskusinya bisa tetap berjalan. Silakan, terima kasih. Bang Silpa dulu atau boleh saya? Bang CR99 dulu deh. Bang Silpa masih ditutup mic-nya. Silakan Bang. Oke, makasih Bang Juma. Kita diajarkan kalau kita tidak mau dihakimi, jangan menghakimin saudaramu, ya kan? Saya tetap menghargai keyakinan dan iman Bang Suma, karena kita juga bersaudara dalam satu NKRI, ya. Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi dia menggenapi, ya kan? Makanya seperti yang tadi saya katakan, bahwa perjanjian baru yang akan diberikan oleh Allah di pasal ini, aku akan menaruh Tauratku di setiap batin mereka, seperti itu. Itu yang saya ingatkan kembali. Kemudian apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus? Karena yang bisa menjalankan hukum Taurat tanpa bercela cuma Tuhan Yesus sendiri, ya. Hukum Taurat ini ya mengandung aturan-aturan ya yang menyebabkan orang menjadi terhukum,
Makanya ada tradisi mereka untuk penebusan dosa penyembahan yang harus melalui iman besar mereka. Seperti itu. Ya. Apa sih hukum yang digenapin itu? Adalah 2 hukum yang disampaikan dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Nah, itu hubungan dengan Allah yang tercatat di hukum Taurat dari 1 sampai 5. Apa sih hukum yang kedua? Ya. Kasihinlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini juga kalau 2 hukum ini ya kita sudah imanin dan sudah ditaruh, maka apapun yang kita lakukan ya, kita akan bisa memilih apakah ini menyakitkan manusia, apakah ini akan menyakitkan Allah. Seperti itu. Jadi 2 hukum inilah yang kita diberi tuntunan oleh siapa? Oleh Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikan dalam hari Pentakosta. Nah, itu dari gambaran saya. Barangkali Bang Silva mau nambahin. Oke, baik. 9 dengan atau masih ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya kasih waktu. Bang Cukup kayaknya itu saya. Cukup. Baik Bang Silvan. Oke, baik Bang Silvati, silakan dilanjutkan atau digenapi atau mau dilengkapi dari apa yang disampaikan Bang CR99, saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit menyangkut pernyataan Bang Suma tadi. Jadi sempat Bang Suma menyatakan atau membuat pernyataan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa. Jadi saya tidak akan membantah kepercayaan Bang Suma, tapi itu harus kita harus bisa ada pembahasan lebih lanjut, tapi saya tidak masuk ke situ. Lalu Bang Suma mengutip Yohanes 12 ayat berapa tadi saya tidak tahu, tapi itu menceritakan tentang Yesus sebagai utusan. Ya, kalau untuk saya sebagai utusan memang manusia sebagai utusan, tapi pertanyaan saya, apakah dari pihak Muslim menerima Yesus itu sebagai Tuhan? Kan tidak. Nah, karena begini, karena orang Yahudi itu Yesus sampai disalibkan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi berarti apa yang Tuhan Yesus menyatakan itu, berarti dia menyatakan diri dia sama dengan Tuhan. Jadi kalau memang Bang Suma menjelaskan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan, saya tetap terima itu. Tapi pertanyaannya, apakah Bang Suma mau terima seperti kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Kan tidak pernah orang Islam akan menerima itu. Ya, mungkin sekian untuk dari saya. Oke, baik Bang Silvanti, silahkan Bang Juma untuk ditanggapi dan dijawab juga. Tadi ada pertanyaan dari Bang. Oh, boleh saya nambahin dikit baru silakan. Maaf Bang Juma, ditahan dulu. Ya. Silakan Bang CR99. Sebenarnya yang menyelipkan Yesus, yang punya keinginan menyelipkan itu bukan Romawi, tapi imam-imam besar. Ya, yang dia mau melakukan perbuatan itu, dia cuci tangan, dia melempar ke Kaisar Pilatus. Cuma Kaisar Pilatus diingatkan oleh istrinya karena dia bermimpi tentang Yesus, sehingga dia nggak berani, makanya dia mengembalikan lagi, ya kan, ke imam-imam besar. Kemudian dia cuci tangan, kemudian diambil seperti pilihan, maka diambillah seorang penjahat yang kena hukuman mati, Barnabas, didampingi dengan Yesus. Ya, orang-orang Yahudi dan ini itu untuk memilih siapa yang harus aku bebaskan dan siapa yang akan
saya salibkan, pilihannya diserahkan. Ternyata mereka pilihannya Yesus yang disalibkan, Barnabas yang harus dibebaskan. Nah, itu mungkin yang saya tambahin. Oke, cukup Bang CR99. Baik, sebelum Bang Juma, saya infokan kepada teman-teman di bawah, barangkali ada teman-teman dari Kristen yang mau naik ke Komal, silakan kirim permintaan. Nanti saya coba naikkan, biar nanti nggak apa-apa sih. Nanti saya naikkan, mungkin nanti Bang Indayani atau siapa di bawah dulu. Bang Juma, silakan tadi tanggapannya dan juga. Sebentar host. Ya? Sebelum saya turun, nanti bisa digantikan oleh Otan juga ya. Sebelum saya turun, izinkan saya menyampaikan statement saya dah. Boleh ya? Silakan. Terima kasih. Ya, buat rekan-rekan Kristen ya, sebelum saya turun ke bawah, gantian gitu. Saya hanya menegaskan di sini ya, selama Anda tidak mau membukakan mata Anda membuka Injil Barnabas atau Injil Filipus, di situ banyak tercantum termaktub hal-hal yang paling fakta, paling realita ya mengenai Yesus gitu ya, bahwa Yesus itu utusan bukan Tuhan. Nah kemudian yang saya tanyakan, siapa yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Itu satu. Kemudian selama Anda umat Kristen tidak pernah mau mengakui adanya Nabi terakhir yang turun ke bumi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, selama itu pula pintu hidayah Anda akan tertutup, tidak akan pernah terbuka. Tapi bila Anda mempelajari Injil Barnabas, Injil Filipus, baru Anda akan terbuka bahwa kehadiran Rasulullah SAW itu memang ada nyatanya. Demikian. Jadi kalau untuk Bang Silvanti memprotes Bang Zuma tentang Yesus itu Tuhan, sudah dijawab kok. Sudah dijawab oleh Bang Zuma tadi bahwa Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Demikian saya harapkan umat-umat Kristen cobalah belajar untuk membuka mata, membuka diri tentang Injil yang ada gitu ya. Jangan ada Injil-Injil yang dihilangkan. Demikian dari saya. Terima kasih host, terima kasih Bang Handi, terima kasih Bang CR, Bang Zuma. Salam Sama-sama Bang. Ya, salam sejahtera buat semua. Salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Indayani. Saya closing statement-nya? Saya boleh tanggapin sebentar? Sebentar. Saya biar Bang Indayani mau turun dulu. Katanya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Dan terima kasih tadi closing statement-nya. Silakan Bang CR99 kalau mau menanggapi. Iya. Ya saya hargain Bang Indra ya tadi ya. Iya. Dan ini karena memang di ayat kita pun diingatkan dalam 1 Galatia pasal 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, itu kita diingatkan dalam kitab kita seperti itu. Itu aja, saya hanya menambahin itu aja. Baik. Terima kasih Bang CR99 tanggapannya. Bang Juma silahkan ditanggapi dan juga dijawab tadi dari pertanyaan yang tentang apakah umat Islam juga meyakini bahwa itu sebagai Tuhan. Bang Silvanti kalau nggak salah. Silahkan dibuka mic-nya, tafadhol Bang Juma. Sebelum nanti ke Bang Andi ya. Silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi teman-teman, ini iman saya itu Islam.
dan kemudian saya adalah apologet. Artinya ada ruang dalam kehidupan saya itu untuk belajar Bible yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Jadi gini, saya ngambil dari belakang ya sampai ke depan supaya saya ingat terkait dengan Injil. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil seorang murid. Bernama apa? Bernama siapa? Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu perkataan Yesus di dalam kitab yang Anda imani, sahabat imani, dan saya pelajari. Filipus, ikutlah denganku. Saya belum pernah menemukan di dalam kitab saudara Lukas, ikutlah denganku. Paulus, ikutlah denganku. Tetapi seketika kemudian Paulus mengatakan, ya, Injil selain daripada Injil yang aku beritakan itu adalah sesat, nah, kata beliau. Sementara kalau kita melihat yang tadi Yohanes 1, Filipus ini adalah murid yang dipanggil, disebut langsung namanya oleh Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 oleh Lukas, beliau menceritakan kalau Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Lalu apa hubungannya Bang Suma? Pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, banyak data yang mengatakan bahwasanya dia menerima firman dari Tuhannya. Dia menyampaikan firman dari Tuhannya. Dan sebelum terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 nomor 24 atau 17 nomor 8. Semua pernyataan-pernyataan tentang firman Tuhan Yesus sudah utarakan kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke langit. Jadi Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang berasal dari Yesus, yang diimani oleh orang Yahudi. Lalu kemudian dikatakan Injil Injil Paulus jauh lebih sah daripada yang diajarkan oleh Filipus. Yesus mengatakan gini, Bung, di dalam Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Berarti murid-murid ini, si Filipus ini sudah menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Lalu Yesus sampaikan kepada Filipus. Berarti yang berhak untuk menyampaikan Injil, yang berhak untuk menyampaikan firman yang Yesus terima adalah Filipus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul. Ini kesaksian daripada Lukas. Lukas mengatakan banyak berita-berita yang terjadi di antara kita. Aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Peristiwa ini kemudian direkam oleh Lukas dan di situ diceritakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8. Anda bisa cari di data nomor 8, lalu kemudian di data nomor 11, lalu kemudian di data nomor 14, nomor 13 dan seterusnya. Sangat jelas sekali dikatakan Filipus di sana mengajarkan Injil Yesus. Nah, artinya bahwasanya kita harus mencari di mana Injil Yesus ini berada. Di mana Injil Yesus ini kemudian ada. Karena Filipus berbicara di dalam Kisah Para Rasul 8, endingnya di nomor 35 dikatakan bahwasanya maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan oleh Filipus ini sudah pasti bukan surah-surah Paulus. Nah, ini dia. Lalu kemudian kita berpindah ke data yang tadi. Ketika saudara mengatakan, guru, hukum manakah yang terutama dan hukum manakah yang kemudian utama dan terutama di dalam hukum Taurat? Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 22? Anda sudah mengatakan tadi, sahabatku, saudaraku. Ya. Hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang utama, hukum terutama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Nah, mari kita lihat implementasi daripada maksud Yesus ini. Kasihilah Tuhanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita lihat data yang saya sajikan tadi. Ketika manusia itu mengasihi Tuhan, apa yang lakukan? Harus berpegang teguh kepada
perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu, artinya haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Artinya kalau mengasihi Tuhan, maka manusia itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lagi-lagi sekali lagi saya katakan, lagi-lagi ajaran saudara-saudara gugur di sana. Kenapa? Karena ternyata agama Anda itu dilahirkan dari pembatalan terhadap ketetapan, peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Padahal perintah mengasihi Tuhan adalah melaksanakan dengan setia segala ketetapan yang ada dalam kitabnya Nabi Musa, seperti yang dituliskan oleh hambaku Musa. Nah, lalu kemudian yang kedua, kasih terhadap sesama manusia. Seperti apa Yesus mengatakan kasih terhadap sesama manusia itu? Ternyata Yesus lagi-lagi mengatakan kasih kepada sesama manusia itu adalah mengajarkan orang lain untuk melakukan hukum Taurat. Itu baru kasih. Di mana tertulis? Coba kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia menduduki tempat yang terendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini, artinya kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya mengasihi Allah, mentaati hukum Taurat. Mengasihi sesama manusia, memerintahkan, mengajarkan, mengajak orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Kasih kepada Allah, taat kepada hukum Taurat. Kasih kepada sesama manusia, mengajak manusia untuk taat kepada hukum Taurat. Itu jelas di dalam Matius 5 nomor 19 sampai nomor 20. Jadi hukum utama tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Sementara agama teman Kristen, mau dia Ortodoks atau Protestan, itu tidak lagi menggunakan hukum Taurat, tidak lagi melaksanakan hukum Taurat. Nah, bagaimana, apa korelasinya dengan umat Islam? Umat Islam ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas, inna arsalnaka bil haqqa basyira wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan hak, dengan kebenaran. Sebagai apa? Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai penghibur? Kenapa dia dikatakan sebagai pembawa kabar gembira? Karena Yesus, Musa, Daud, Salomo hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nathira. Diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, Yesus itu mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kalau ajaran Kristen didudukkan di zaman Yesus pada masa itu, apakah sulit? Apakah orang-orang Yahudi akan menerima? Akan sulit untuk menerima? Tidak, justru mudah sekali. Kenapa? Sudah dibatalkan hukum Taurat. Tidak ada yang susah. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya ada ajaran yang lebih berat dari hukum Taurat itu sendiri. Apa itu? Al-Quranul Karim, syariat Islam itu sendiri. Itulah yang berat, yang tidak bisa diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang, 1 menit. Sekarang, kalau kita kemudian menjadi seorang Muslim, apakah kita menjauh dari Yesus? Apakah kita meninggalkan Yesus? Tidak. Justru kita menjadi pengikut yang setia. Apa buktinya? Kita mendudukkan perkara yang Yesus persaksikan dirinya kepada Bani Israel. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul. Tapi Islam menerima Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Islam menerima itu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan, segala tanda-tanda, segala kedahsyatan, segala hal yang luar biasa yang aku lakukan di hadapan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itulah yang justru menjadi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran,
Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam hanyalah utusan Allah yang memerintahkan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah sekarang apakah gugur Islam ini ketika kita mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Ternyata tidak, karena kesaksian Yesus sendiri terhadap Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Sementara Yesus itu Tuhan, tidak ada kesaksiannya bahwa dia itu adalah Tuhan. 30 detik. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu disalib oleh karena Yesus mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Dijawab sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Berarti Yesus mengaku Allah, Yesus mengaku Tuhan, karena dia hanya sebagai utusan Tuhan, sebagai penyampai firman dari Tuhan. Demikian sementara. Mohon diluruskan ketika pandangan saya ini nyata-nyata bengkok sesuai dengan Bible. Silakan. Terima kasih. Tafadhol Bang. Silakan Bang Handi, barangkali mau menambahkan atau melengkapi. Silakan. Ya. Ya, saya nambahin dikit aja, sebenarnya Bang Juma udah lengkap ya teman-teman ya. Begini aja deh, kita fokuskan saja topik kita yang sering tidak berkesudahan ya. Apa itu? Kami Muslim itu tiap hari meluruskan bahwa Yesus itu utusan. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus itu. Gak perlu pakai Al-Quran, kita pakai saja Bible itu sendiri ya. Banyak sekali datanya Yesus itu adalah utusan. Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, 8:26, 12:44, 17:3, semuanya begitu. Termasuk ujung dari ini semua. Betul kata Bang Juma, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Yang menjadi problem tiap hari di sini adalah persekutuan, atau bagaimana Matius 5:18, 19, 20 versus Efesus 2:15. Ini yang membuat teman-teman Kristen kesulitan dalam hal membuktikan Yesus itu Tuhan. Kemudian diambillah suatu kesimpulan untuk keluar dari perselisihan antara Matius dan Efesius, dibuatlah satu rumusan menjadi Trinitas. Trinitas inilah yang membuat ada semacam keraguan dan sulit untuk diterka dan menjadi misterius. Dan inilah yang membuat teman-teman Kristen dalam konsep ketuhanannya itu selalu abu-abu, tidak pernah valid dalam menyampaikan argumentasi bahwa Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Terpecah belahlah mereka, membuat denom sesuai selera gitu ya, membuat sinode sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Akhirnya apa? Teman-teman yang tidak belajar terlalu jauh akhirnya mudah untuk didominasi doktrin-doktrin tergantung di mana mereka berada begitu. Untuk itu teman-teman Kristen lebih baik saja jujur saja kembali ke ajaran Yesus gitu. Kalau bisa belajar dengan baik, cari di Bible, jangan cari di artikel manapun, cari di sana di mana itu Yesus itu Tuhan. Itu aja dulu. Kenapa tadi saya bilang Matius dengan Efesus 2:15 itu tak beraan? Bang Juma udah menerangkan bahwa tak satu titik pun dihilangkan oleh Yesus waktu dia mengajar itu. Menganjurkan tidak boleh dihilangkan satu titik, kata Yesus gitu. Tapi persoalannya adalah Yesus belum ngajarin semuanya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran begitu. Tapi ditabrak oleh Paulus di Efesus 2:15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Datanglah beberapa scholar-scholar, pendeta, ya Esra Soru, Budi Asali, semuanya mengatakan begini, hukum Taurat itu dibagi-bagi dong. Ada hukum sipil, ada seremonial dan seterusnya. Cara ngelesnya ada aja jalannya gitu loh. Membuat teman-teman yang baru nongol nih pusing, yang mana yang gue pegang gitu. Untuk itu biar topinya nggak kemana-mana ya, lebih baik teman habis ini nanti pakai Bible, buktikan kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ada
Ya tentu kami juga memaklumi Anda bahwa Anda udah belajar peras keringat mengeluarkan duit sekolah STT sampai ke luar negeri gitu. Tapi kok nggak nemuin gitu loh datanya Yesus menciptakan alam semesta, Tuhan yang disembah kok. Kok nggak nemu gitu. Kamu buang-buang duit belajar selama ini. Nah, untuk mengirit waktu tidak buang duit, cukup mendengarkan diskusi pakai akal sehat buang doktrin, ya syahadat saja. Nggak ada jalan lain kecuali Anda mau pemborosan tiap hari. Ingat nanti diminta pertanggung jawabannya nanti. Itu kira-kira dari saya. Thank you. Lanjut. Oke, makasih ya Bang. Ya, sekali lagi Baik, saya tegasin. terima kasih Bang Handi. Silakan. Ya, terima kasih abang-abangku semua. Ya, sekali lagi saya tegasin bahwa saya menghargai iman dan keyakinan Abang Juma dan Bang Handi mengenal tentang profil Yesus. Sekali lagi saya tidak mau menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ya, kita udah diingatkan bahwa dalam tunggu sebentar. Dalam dalam ayat Ayub pasal 7 ayat 11 pasal 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelamin batasan-batasan kuasa yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kulakukan, dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui, lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Nah, apa sih yang ditakutin kalau kita nggak meminta bimbingan Roh Kudus dan hikmatnya? Karena kita takut di ayat 10-nya. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Seperti itu. Kemudian kalau boleh saya bacain juga, ya kan, perbedaan-perbedaan ini Tuhan Yesus juga mengingatkan ke kita di pasal 19 di Markus 9. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dengan namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Jadi perbedaan-perbedaan orang yang tidak mengenal ajaran Kristus dan dia mengimani pun, ya kan, dan menyembuhkan dengan ini, ya kita tidak akan pernah menyangkal dan menghakimi. Intinya itu. Barangkali dari Bang Silva mau nambahin. Terima kasih. Jadi mungkin saya ingin menanggapi sedikit tentang pernyataan-pernyataan Bang Suma yang sempat saya catat. Ya, jadi menyangkut Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Ya, jadi mungkin di sini pemahaman Bang Suma yang dapat saya tarik bahwa Injil Yesus yang diberitakan Filipus ini mungkin seperti pemahaman Bang Suma bahwa Injil itu merupakan sebuah kitab. Tapi yang belum ada yang disebut Alkitab atau Injil Yesus, tidak ada. Karena
yang disebut Injil itu kalau untuk kami orang Kristen yaitu kabar baik ya tentang Kristus itu sendiri. Jadi yang diberitakan Filipus itu ya tentang Yesus itu pengajarannya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang mungkin kedua tentang Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen tidak membatalkan hukum Taurat. Kami Kristen berarti kami disebut pengikut Kristus. Jadi ketika Kristus datang menggenapi hukum Taurat atau menyempurnakan hukum Taurat, yaitu hukum kasih, itu dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa Yesus mengatakan bahwa kasih kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi bla bla sesama manusia dengan seperti itu telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu tidak melakukan hukum Taurat karena itu merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Lalu yang berikut Bangsa mengatakan bahwa kami Muslim lah yang lebih mengikuti ajaran Yesus. Ya kami tidak akan mengatakan itu salah, tapi Bang Suma harus tahu bahwa orang Islam itu dia tidak melakukan baptisan dan orang Islam itu tidak melakukan perjamuan kudus. Jadi harus bisa dibedakan itu. Ya itu mungkin untuk tanggapan ke Bang Suma. Lalu untuk Bang Handi mungkin kalau memang Bang Handi ingin mencari tentang kenapa sampai kami orang Kristen mentuhankan Yesus, ya mungkin salah satu ayat ya untuk saya pribadi itu di Markus 5 tentang Yesus mengusir jahat tapi kurang jelas suaranya Bang di mana? Kurang jelas, sorry. Kalau untuk saya, kenapa saya mentuhankan Yesus? Salah satu ayatnya di Alkitab yaitu Markus 5 tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Sementara Markus 5 berapa Bang? Nanti diluruskan. Iya itu dia satu perikopnya itu kalau dibaca pasti mengerti. Judulnya Yesus mengusir roh jahat ya. Oke. Yesus mengusir setan. Oke. Rukun. Lanjut. Udah selesai. Baik, Bang Gereja TikTok barangkali mau menambahkan, saya kasihkan kesempatan sebelum nanti dari pihak Muslim untuk menanggapi. Iya, terima kasih buat kesempatan ini. Saya mau menyampaikan untuk menegaskan pertanyaan dari Saudara Hendy yang menekankan tentang bahwa Yesus disebut sebagai utusan. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang salah, itu benar. Tetapi harus dipahami konteks kepada Yesus secara khusus mengenai utusan. Karena kalau kita belajar tentang hal-hal apa yang dikerjakan oleh Yesus, kaitannya pernyataannya di Alkitab dicatat di sana bahwa Yesus itu disebut diutus dengan maksud dan tujuan beberapa hal. Tapi hal pertama ini yang saya mau sampaikan adalah apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan bahwa aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Tentu kalau kita belajar tentang nilai yang disampaikan oleh Yesus tentang tujuan dia diutus mengenai nilai kerajaan Allah, maka tidak ada nilai kerajaan Allah yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi siapapun sekalipun Musa, sekaliber Musa. Dan dari seluruh catatan Alkitab bahwa hanya Yesuslah yang disampaikan di Alkitab sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Abraham membawa sebuah firman dari Allah kepada keluarganya adalah untuk menggenapi janji, memanggil dia mengenal Allah Yahweh yang benar.
Musa dipanggil Allah adalah untuk membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bahkan nabi-nabi yang lain juga dibawa. Salah satu seperti contoh mungkin Daud sebagai raja yang kami percayai dan nabi yang dipercayai oleh umat saudara kita Muslim. Dia adalah seorang raja yang sanggup menyatukan wilayah kerajaan yang dinubuatkan untuk dikuasai oleh Israel, dan berbagai-bagai contoh nabi yang lainnya. Tetapi untuk hal kerajaan Allah, itu artinya hanya Yesus yang dipercayakan. Nilai inilah yang pertama yang menjadi nilai pokok utama dari pengertian Yesus diutus. Jadi artinya perbandingan level nilai yang diutus ini kepada Yesus adalah sesuatu hal yang tidak sama dengan manusia dan nabi-nabi yang ada sepanjang sejarah manusia. Ini mungkin yang saya coba ungkapkan dulu sebagai rahasia, bahwa selama ini jawaban-jawaban tentang hal Yesus diutus mulai terkuak, dan perlu nanti akan saya tambahkan hal-hal yang perlu diketahui, pokok-pokok utama mengenai tujuan Yesus diutus ke dunia. Supaya tidak terlalu panjang, kami serahkan kembali ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gereja TikTok atas tadi tanggapannya. Silakan Bang Juma untuk juga memaparkan lagi atau bantahannya atau argumennya. Silakan tafadhal Bang Juma. Ya, terima kasih banyak saudara-saudara saya dari pihak Kristen ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara ya. Hanya saja saya sebagai orang yang lagi-lagi belajar tentang kitab saudara. Ketika saudara mengatakan Injil Yesus itu bukan kitab, tapi yang saya tahu Injil itu adalah pengajaran bagaimana kemudian orang itu bisa terselamatkan melalui pengajaran Yesus. Kalau saudara mengatakan Injil itu bukan kitab, lalu yang dimaksud Paulus Injil itu apa? Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang Injil? Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Meskipun malaikat beribu-ribu, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya bahwasanya kalau dikatakan bukan kitab, tapi faktanya berselebaran ke sana kemari banyak kitab. Kalau dikatakan bukan kitab tetapi berita kabar gembira yang seperti apa yang kemudian yang lebih benar daripada kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengajarkan kabar gembira itu. Apa kabar gembira itu? Mendapatkan hidup, kehidupan kekal yang kita dapatkan. Kalau itu kabar gembiranya, Yesus mengatakan kalau engkau ingin hidup, maka taati segala perintah Tuhan. Berarti kabar gembiranya apa? Mentaati segala perintah Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dengan demikian gugur Injil yang dimaksud oleh Paulus. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah hukum-hukum Tuhan itu adalah kutuk yang membuat orang jatuh ke dalam kutuk, yang harus kemudian ada yang menjadi tameng penebus di atas tiang salib. Injil yang dimaksud Paulus kabar gembira. Kabar gembira yang mana? Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Demikiankah kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Sementara Filipus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 yang Anda imani, yang saudara-saudara imani, jelas dikatakan Filipus memberitakan nas itu tentang Injil Yesus. Ini jelas nih. Ketika dikatakan bahwa Filipus itu memberitakan Injil Yesus, artinya Filipus memberitakan tentang kabar baik yang Yesus ajarkan. Bukan kabar baik tentang Paulus ajarkan, tapi tentang yang Yesus ajarkan. Apa kabar baik itu? Jelas di Matius 5 yang saya katakan tadi. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah, kabar gembiranya, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di atas kerajaan surga. Itu kabar gembiranya.
Lalu kabar gembira yang dimaksud oleh Paulus yang mana ini? Barang siapa yang berkata dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Ini kabar gembira versi Paulus. Kabar gembira versi Yesus beda. Kabar gembira versi Yesus harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Artinya harus mentaati hukum Taurat. Nah, sayangnya sekarang hukum Taurat itu hanya diberlakukan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Saudara-saudara Kristen bukan Bani Israel, maka harus ada penolong lain yang membawa kabar gembira sebagai penghibur yang mengajarkan aspek keselamatan untuk kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Itu aja yang diseru. Paling-paling yang paling bagus seruannya itu adalah, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Atau sekali yang paling bagus itu adalah, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu aja seruannya Yesus. Dia tidak pernah menyuruh kepada seluruh umat manusia, tapi hanya kepada Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu sampai anak-anakku pun hafal. Ya, itu jelas tuh. Jadi ketika dikatakan Yesus itu mengajarkan Injil lain, ada yang mengajarkan Injil lain? Tidak ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada internal Kristen sendiri. Umat Islam tidak pernah mengajarkan Injil lain. Injil yang umat Islam sampaikan kalau itu adalah kabar gembira, kabar gembiranya adalah Nabiullah Isa alaihi salam itu tidak disalibkan tapi diselamatkan naik ke langit. Tapi kalau dikatakan kabar gembiranya itu adalah, kabar baiknya adalah anak Maria sematawayang yang dibesarkan seorang diri tanpa ayah, dia lahir dengan kehinaan daripada kaumnya, lalu kemudian mati, dia dikatakan di atas tiang salib terkutuk, lantas dikatakan itu adalah kabar gembira. Ini pertanyaan besar. Kok penganiayaan terhadap Nabi Allah, penganiayaan terhadap utusan Allah diludahi, ditampar, diseret, dibunuh, dikatakan kabar gembira. Untuk apa? Untuk membebaskan Abu Dasarah, orang-orang di luar Bani Israel yang mengimani dia sebagai tameng, untuk membebaskan non-Israel dari hukum-hukum Tuhan. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3, Galatia 3 nomor 13, Galatia 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi Efesus 2 nomor 15. Semua untuk kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi Injil yang lain itu yang mana? Yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan, atau mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Makanya saya katakan kepada sahabat-sahabat saya di sini bahwasanya kami umat Islam itu mendudukkan perkara ini, mendudukkan Yesus ini sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak dia Tuhan, tidak dia malaikat, tidak dia manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Tuhan, Nabiullah wa Rasulullah. 1 menit. Anda membawa data, dikatakan begini, guru, kami lihat ada yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami cegah orang itu. Kata Yesus, kamu jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman Kristen. Mohon maaf nih ya, yang mengatakan Yesus itu terkutuk siapa? Kristen. Yang mengatakan Yesus itu hina siapa? Kristen. Kenapa dikatakan hina, nista? Karena dia menjadikan nubuat Yesaya 53 itu sebagai Yesus. Orang yang hina, orang yang hina dina itu adalah Yesus. Orang gondrong itu adalah hina. Siapa itu yang mengimani? Orang Kristen. Makanya dikatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Paulus mengumpat, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sekarang apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah, utusan Tuhan. Kalau Anda nggak mau menerima Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia nabi untuk Bani Israel. Apa? Minum HP satu buat rekam. HP. Tapi faktanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, ajaran Anda itu semuanya melawan daripada ajaran Yesus. Apa yang Anda lakukan sekarang? Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, itu melawan ajaran Yesus.
mendudukkan kemudian Tuhannya Yesus datang sebagai manusia, itu melawan Yesus. Mendudukkan matinya Yesus sebagai pembatalan terhadap hukum-hukum yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, itu semua melawan Yesus. Jadi apa yang Anda praktikkan adalah perlawanan terhadap Yesus itu sendiri. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf, ini iman saya, ini materi yang saya pelajari, bukan untuk menghujat, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menistakan, tapi seketika hanya sebagai pemberi peringatan saja. Silakan. Ya, makasih. Saya dulu dong. Gantian kan. Moderator izin ya. Jadi saya nggak banyak. Sedikit Bang Hadi, interupsi host dan saudara-saudara saya Kristen yang saya sayangi. Saya izin kurang lebih 10 menit untuk maghrib. Oh iya, Makassar ya. Insya Allah saya long live kembali. Makasih. Oke.